Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 12 EF03, beranggotakan saya Nanda Bagus dan bersama rekan-rekan saya ada Muhammad Fatur Rizal, Aldrian Ernest dan Vincentius Prastika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kelompok kami berupa pengelolaan perpustakaan. Di sini terdapat tiga file yaitu main.cpp, perpus.cpp dan perpus.h. Kita mulai dari perpus.h terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat dua struct yaitu riwayat dan buku. Ada tanggal, nama pinjam dan pointer next. Lalu ada struct buku terdiri dari ID buku, judul, pengarang, kategori, tahun terbit, history, dan di sini terdapat beberapa pointer yaitu yang pertama history, L dan R itu berarti left dan right. Di sini kita kelompok kami membagi beberapa function di keempat anak, yaitu saya sendiri membuat buku, insert PST, search PST, update buku, dan lihat riwayat. Dan untuk Vincentius Plastika itu mendapatkan hapus PST, menampilkan pre-order, in order, post order, dan tambah riwayat. Dan untuk Adrian Ernest itu mendapat bagian untuk menampilkan live order, cari by kategori, cari by pengarang, cari by tahun, dan hapus riwayat. Dan untuk Muhammad Fatur Rizal mendapatkan hitung total buku, hitung by kategori, dan terdapat prosedur untuk cari buku terbaru dan cari buku terlama. Di sini kita masuk ke bagian perpustakaan.cpp, ke main yang pertama, ke program yang pertama. Nah, di sini kami membuat program utama dari perpustakaan ini. Mungkin dimulai dari saya dulu. Di sini untuk prosedur dari buat buku itu sendiri, kita meminta inputan yaitu ID, judul, pengarang, kategori, dan tahun. Ini diambil dari main GPP atau inputan dari user. Di sini buku itu dideklarasikan oleh pointer baru untuk menjadi sebuah buku baru dengan masukan yaitu berupa ID, judul, pengarang, kategori, dan tahun. Jadi untuk historinya itu bersifat nol, left flag-nya bersifat nol karena untuk not selanjutnya itu kita belum tahu karena belum kita inputkan. Lalu masuk ke insert PST. Nah, setelah menambah not dari buku, kita menambahkan insert dari tree-nya itu sendiri. Nah, di sini terdapat dua percabangan if else. Jadi if kalau misalnya root atau tree-nya itu kosong, itu kita akan membuat root baru atau membuat sebuah buku baru. Jika salah itu terdapat percabangan lagi. Jika ID baru lebih kecil maka masuk sebelah kiri, dan jika ID lebih besar itu akan masuk sebelah kanan. Jadi sesuai dengan ID-nya dan sesuai dengan pointernya. Lalu kalau misalnya ternyata ID-nya sudah ada, itu ntar bakal ada output berupa ID buku sudah ada. Berarti ID buku ini diatur unik. Lalu masuk ke search di PST. Search by PST itu meminta pointer dari root itu sendiri dan string by ID karena kita searchnya by ID. Kalau misalnya root itu kita terdapat dua percabangan. Kalau misalnya root itu dan 0 dan root itu sama dengan ID, maka return root itu sendiri. Dan juga kalau misalnya root itu ada di ID buku, maka dari search base ini akan mencari root ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Lalu kita update informasi buku. Di sini terdapat function update buku meminta masukan root dan ID. Kalau kita terdapat ada percabangan if target kalau misalnya targetnya itu kosong, jadi buku dengan ID sekian yang dimasukkan oleh user itu nggak ditemuin kalau misal ID atau target yang kita cari itu kosong. Lalu masuk ke kalau misal buku ada akan ditampilkan buku ditemukan. Nah, habis itu akan dari user itu disuruh menginputkan judul baru, pengarang baru, terus ada kategori baru dan tahun terbit baru. Itu untuk update dari buku itu sendiri. Scroll lanjut ke fungsinya berikutnya. Di sini ada lihat riwayat. Di sini lihat riwayat itu kita meminta masukan berupa root dan ID. Di sini kita menggunakan search PST. Kalau misalnya ada if buku itu, misal buku yang kita cari atau riwayat yang kita pengen tampilkan itu nggak ada, maka buku tidak ditemukan. Atau ini misal kita mencari bukunya tidak ada,
kalau kan ini ada inputan ID, misal ID yang dicari oleh user itu nggak ada, berarti akan muncul di sini karena if buku sama dengan sebelah nol, maka akan ada output berupa buku tidak ditemukan. Kalau misal ternyata buku yang ditemukan, maka akan ditampilkan yaitu riwayat pinjaman buku, yang ditampilkan ada history. Nah di sini ada percabangan lagi. Kalau misal currency atau dari buku itu belum ada riwayat, ntar ada output berupa belum ada riwayat pinjaman. Kalau misalnya else ada currency lebih dari satu pinjaman dan tanggal akan ditampilkan oleh user itu sendiri. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vincentius Plastika. Oke, lanjutnya kita akan membahas fungsi hapus BST. Kita mulai. Untuk fungsi BST ini bekerja dengan mencari posisi node secara rekursif. Untuk alurnya itu ada pencarian. Jika ID dicari lebih kecil dari node saat ini, fungsi memanggil dirinya sendiri ke arah kiri, dan jika lebih besar akan mengarahkan ke kanan. Lalu kedua, eksekusi. Ketika ID cocok, sistem mengecek sejumlah node tersebut. Untuk alur yang satu anak atau tanpa anak, jika node tidak punya anak kiri atau kanan, pointer akan langsung dialihkan ke anak yang tersedia, lalu memori node lama dibebaskan menggunakan delete. Bisa scroll ke bawah. Ke kasus 2 ya. Untuk yang alur dua anak, jika punya dua anak, alurnya adalah mencari suksesor atau nilai terkecil di subpohon kanan melalui perulangan while time left bukan null. Nah, data suksesor tersebut disalin ke node utama, baru kemudian node suksesor yang asli dihapus agar struktur BST tetap utuh. Lanjut ke yang in order. Untuk alurnya itu nanti akan mengunjungi subpohon kiri sampai habis, lalu mencetak data, baru kemudian ke subpohon kanan. Nah, ini menjamin data tampil berurutan berdasarkan ID-nya. Lalu untuk yang pre-order itu alurnya mencetak data di node saat ini terlebih dahulu, baru kemudian menelusuri cabang kiri dan kanan. Untuk yang post order, alurnya menyelesaikan penelusuran seluruh anak dari kiri ke kanan terlebih dahulu, baru kemudian mencetak data ke node induknya. Untuk yang terakhir itu ada tambah riwayat. Di sini saya gunain konsep insert class dari linked list. Untuk alokasi, pertama sistem mengalokasikan memori untuk riwayat baru dan mengisi datanya. Lalu pengecekan kondisi, jika riwayat masih kosong, head-nya itu null, maka node baru langsung menjadi kepala listnya. Untuk iterasi terakhir, jika sudah ada data, alurnya adalah melakukan perulangan while time next selama bukan null untuk mencari ujung akhir dari list riwayat tersebut. Setelah ujungnya ditemukan, pointer next dari node terakhir disambungkan ke riwayat baru sehingga urutan menjamin tercatat secara kronologis. Untuk codingan bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Adrian. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada void nampilin level order. Prosedur ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data baku dalam pohon binary search tree BST berdasarkan urutan level mulai dari akar hingga ke tingkat yang paling dalam. Logika utamanya menggunakan algoritma breadth first search BFS dengan bantuan struktur queue untuk menyampaikan sementara alamat. Node yang akan dikunjungi, output yang dihasilkan pada layar terminal adalah daftar buku yang tersusun rapi dengan format ID di dalam kurung siku diikuti oleh judul buku, misalnya B001, struktur data. Secara teknis, setiap kali sebuah node dikeluarkan dari antrian POP, program akan langsung mencetak dan memasukkan anak kiri ke anak kanan dari node tersebut dalam antrian untuk diproses berikutnya. Yang kedua ada void cari by kategori. Prosedur ini dirancang untuk mencari dan menampilkan buku yang memiliki kategori spesifik sesuai dengan masukan dari pengguna. Karena pohon BST diatur berdasarkan ID buku, prosedur ini harus menelusuri
seluruh pohon menggunakan teknik in order traversal untuk memeriksa atribut kategori pada setiap node. Jika ditemukan buku dengan kategori yang cocok, output yang muncul pada terminal adalah baris teks yang diawali dengan kata ditemukan, diikuti oleh judul buku dan ID-nya di dalam kurung. Jika ada kategori yang sesuai, program ini tidak akan menampilkan pesan kesalahan khusus, melainkan langsung kembali ke menu utama, sehingga output hanya akan muncul jika data yang benar-benar cocok. Dan yang ketiga ada prosedur cari by pengarang. Hampir serupa dengan pencarian kategori, prosedur ini melakukan pemindaian ke seluruh node dalam pohon untuk mencocokkan nama pengarang yang dicari oleh pengguna. Prosedur ini sangat penting karena memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menemukan koleksi buku berdasarkan penulis, bukan sekedar ID unik. Output yang ditampilkan di layar adalah judul buku diikuti oleh nama pengarang dengan format ditemukan, judul, oleh, dan nama pengarang. Logika rekursif yang digunakan memastikan bahwa setiap buku di dalam perpustakaan digital ini diperiksa satu persatu tanpa ada yang terlewatkan. Yang selanjutnya ada prosedur cari by tahun. Prosedur ini memungkinkan pengguna untuk menyaring koleksi buku berdasarkan tahun terbitnya melalui input angka integer. Dengan menggunakan penelusuran pohon yang sama, program membandingkan nilai tahun pada setiap node dengan tahun yang dicari. Output yang dihasilkan pada terminal memberikan informasi spesifik mengenai judul beserta tahunnya, seperti ditemukan dasar-dasar C++ pada tahun 2023. Fitur ini sangat membantu dalam manajemen perpustakaan untuk mengidentifikasi buku-buku lama atau buku-buku terbaru yang ada di dalam database sistem. Dan yang selanjutnya ada prosedur hapus riwayat. Ini. Prosedur ini mengelola aspek multi-linked list dari sistem, khususnya untuk menghapus catatan pinjaman tertentu pada sebuah buku. Secara logika, prosedur ini menerima alamat head dari riwayat buku tersebut dan nama pinjaman yang ingin dihapus, lalu melakukan pencarian pada linked list menggunakan dua pointer bantuan, yaitu temp dan pref. Output dari prosedur ini secara langsung dalam kode perpus CPP tidak berupa teks, melainkan manipulasi memori di mana node yang berisi nama peminjam tersebut diputuskan sambungannya dan dihapus menggunakan perintah delete. Keberhasilan penghapusan ini dapat dilihat secara visual oleh pengguna saat menjalankan menu tampilkan riwayat pinjaman, di mana nama yang bersangkutan sudah tidak ada di dalam daftar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatur Rizal. Oke, untuk bagian saya yaitu fungsi hitung total buku. Fungsi total buku ini digunakan untuk menghitung jumlah seluruh buku yang tersimpan di perpustakaan. Cara kerjanya adalah parameter itu root mempresentasikan not akar dari tree buku. Jika root bernilai 0, artinya tidak ada buku pada cabang tersebut, sehingga fungsi mengembalikan nilai 0. Jika root tidak 0, maka not saat ini dihitung sebagai satu buku, lalu fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk cabang kiri, dan juga memanggil dirinya sendiri untuk cabang kanan. Yang kedua yaitu fungsi hitung by kategori. Fungsi hitung by kategori digunakan untuk menghitung jumlah buku berdasarkan kategori tertentu. Misalnya kategori teknologi, sejarah, atau pendidikan. Alur kerjanya itu seperti fungsi menerima dua parameter yaitu root dan kategori yang dimasukkan oleh pengguna. Jika root bernilai 0, maka tidak ada buku yang dapat dihitung pada cabang tersebut. Lalu setiap node akan dicek apakah nilai kategori pada buku tersebut sama dengan kategori yang dicari. Jika sama, maka nilai hitungan akan ditambah 1.
Selanjutnya, fungsi menelusuri subtree kiri dan kanan secara rekursif. Yang ketiga, fungsi cari buku terbaru. Fungsi cari buku terbaru bertujuan untuk mencari buku dengan tahun terbit paling baru di dalam perpustakaan. Cara kerjanya itu seperti ini. Jika root bernilai 0, maka fungsi akan mengembalikan 0. Pada setiap pemanggilan node saat ini dianggap sebagai kandidat buku terbaru. Fungsi kemudian memanggil dirinya sendiri untuk mencari buku terbaru di cabang kiri dan cabang kanan. Setelah itu, fungsi akan membandingkan tahun terbit antara node saat ini, hasil pencarian dari cabang kiri, hasil pencarian dari cabang kanan, buku dengan tahun terbit terbesar akan dipilih sebagai hasil terakhir. Yang keempat yaitu fungsi buku terlama. Fungsi buku cari buku terlama digunakan untuk mencari buku dengan tahun terbit paling lama dalam perpustakaan. Mekanismenya hampir sama dengan pencarian buku terbaru, namun dengan berbeda pada proses perbandingan. Yaitu dengan node dengan tahun terbit terkecil akan dipilih sebagai hasil. Lalu fungsi membandingkan node saat ini dengan hasil pencarian dari subtree kiri dan kanan. Proses ini terus dilakukan sebagai seluruh node pada tree selesai ditelusuri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda. Oke, selanjutnya kita akan melihat main.cpp-nya. Oke, di main.cpp ini terdapat beberapa variabel dan juga pointer. Di sini ada dual. Di sini kita memberikan beberapa pilihan mulai dari tambah buku, cari buku, update hingga ada hapus riwayat peminjaman. Bisa di scroll. Oke, di sini ada beberapa pilihan mulai dari cache. Jadi kita membagi beberapa cache sesuai dengan pembagian per anaknya, mulai dari Nanda, di scroll ke bawah. Nah, di sini untuk di main itu dominan dengan inputan dari user itu sendiri. Banyak juga percabangan. Itu masuk ke Vincent. Sini ada count, chin, ID. Dan di sini juga beberapa inputan juga dan pemanggilan dari beberapa function di purpose.cpp. Ada in order, pre-order, post order. Di scroll lagi ada masuk tambahan riwayat. Ini mengambil kalau misalnya targetnya itu tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan kosong, ini kita meminta user untuk memasukkan tanggal dan ada get line chin, terus memasukkan history milik buku ke target historinya. Mungkin soal lagi masuk ke bagian punya Adrian. Sini juga seperti biasanya ada level order, cari kategori, itu kita meminta inputan dari user juga berupa kategori atau string. Ntar bakal masuk ke function cari by kategori, masuk ke cari pengarang, cari tahun juga kita minta inputan dari pengguna berupa integer. Ntar pemanggilan functionnya itu bakal dimasukkan variabel root dan tahun yang telah diisikan oleh user itu sendiri. Masuk dengan hapus riwayat, scroll. Di sini ada percabangan. Kalau misal targetnya itu tidak sama dengan 0 atau targetnya itu ada, itu bakal ada verifikasi, yaitu buku ditemukan di ID berapa. Jadi masukkan nama peminjam, jadi peminjamannya bakal dihapus. Kalau misal else atau target ID-nya yang kita masukkan dari user itu nggak ada, ntar bakal ada verifikasi berupa buku tidak ditemukan. Scroll masuk ke bagian punya VM foto Dizal. Jadi kita melihat dari total buku. Total buku itu menghitung total buku, cuman kita menghitung sebuah root atau node dari buku tersebut, hitung per kategori sama seperti yang di atas, cuman kita hitungnya by kategori. Jadi ada inputan user berupa kategori. Lanjut ke buku terbaru, itu kita nyari judul dan juga tahun terbit. Jadi kita mencari tahun terbit yang paling terbaru.
Terus terdapat buku terlama sama seperti buku terdahulu, cuman kita mencari buku terlama, kita mengambil guide-nya buku terlama. Terus ada juga case 0. Case 0 itu kalau misalnya kita ingin out dari program, ntar bakal ada output berupa terima kasih dan juga default. Default itu kita tampilkan jika range yang dimasukkan oleh user itu lebih dari 18 atau tidak sesuai dengan ketentuan. Mungkin sekian penjelasan program dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.